Audio Jungle. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua jemaat HKBP Delta Mas. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam setiap hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk kesehatan dan kekuatan, serta berkat-berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa sediakan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di hari Sabtu tanggal 9 November 2024, tertulis dalam kitab Psalmen 30 sada ayat 20 tolu songonon madidok. Ianggo au nunga pola hudok di hata hutokku, nunga sirang au sian adupan di matam, ape ditangihon hudo suara niangguki uju mengangguki au tuho. Di bahasa Indonesia didok, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak minta tolong. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami kebingungan. Bingung tentang sesuatu yang tak sesuai harapan kita. Bingung dengan kondisi yang tidak bisa kita pahami. Kita bingung harus berbuat apa. Selain pemazmur, di dalam Alkitab juga ada Nabi Habakuk yang sedang mengalami kebingungan. Kebingungannya disebabkan oleh karena diamnya Tuhan akan kejahatan yang kala itu merajalela atas mereka. Kebingungan sang nabi tampak dari pengaduan-pengaduannya kepada Tuhan
Seperti yang tertulis dalam Habakuk 1 ayat 13 dikatakan, "Mengapa engkau memendangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang-orang yang lebih benar dari dia?" Namun dalam kebingungannya Tuhan menjawab Habakuk bahwa pada saatnya ia akan melaksanakan penghukumannya. Saat itu kebingungannya belum terjawab, bahkan Tuhan akan memakai musuh mereka yaitu orang Kasdim sebagai alat penghukumannya. Namun di akhir ratapannya Habakuk berkata, "Selain pohon ara, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tak berbuah, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang membingungkan? Saat bingung, kita cenderung berprasangka kepada Tuhan. Pemazmur dalam kebingungannya merasakan hal yang sama. Dikatakan dalam nats kita hari ini, "Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong." Dalam kebingungannya, pemazmur merasa sudah begitu jauh dari Tuhan, tapi untungnya dia hanya mengalami kebingungan sesaat ketika dia berani berkata bahwa Tuhan mendengarkan teriakannya minta tolong. Kebingungannya justru mengajaknya untuk melihat kembali ke masa lalu hidupnya saat Tuhan menolong mengeluarkannya dari kungkungan masalah hidup yang membingungkan. Inilah yang membuat pemazmur berani berharap pada Tuhan, membuatnya kembali bergantung penuh kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari Nabi Habakuk dan pemazmur yang berseru kepada Tuhan, membawa segala perkara, keluhan dan kebingungan kita. Kita bisa jujur di hadapan Tuhan, menyatakan hal-hal yang membuat kita tidak mengerti. Kejujuran, keterbatasan pikiran itulah yang kita panjatkan dengan tulus di hadapan Tuhan. Dengan berseru, iman kita semakin dikuatkan. Walaupun dalam kenyataannya hidup kita dalam situasi yang diwarnai oleh berbagai-bagai pergumulan yang kadang membuat kita cemas dan takut dalam menghadapi situasi dalam hidup kita. Tapi dalam situasi seperti ini kita sering mempertanyakan atau merasa Tuhan itu absen dalam kehidupan kita. Tuhan itu jauh dari hidup kita, seolah-olah Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan tanpa mengulurkan tangannya untuk bertindak menolong kita. Tapi faktanya, Tuhan tak pernah absen dalam hidup kita. Tuhan tak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh dua. Ia adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Hanya Tuhan sedang menantikan kita berteriak minta tolong dalam kesesakan kita, mengakui keterbatasan kita, dan membutuhkan tangan Tuhan yang kuat untuk menolong kita. Untuk itu, marilah kita mempercayai kuasa-Nya yang bekerja dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan sebagai tempat berlindung, dan bersyukur senantiasa karena Tuhan itu baik, sungguh sangat baik bagi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu semakin menguatkan kami, menjadi penuntun kami di dalam melakukan, di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Hikmat daripada-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bukalah setiap hati kami agar kami mampu melihat kasih perlindungan-Mu yang begitu nyata bagi kami, agar kami boleh memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat menjalani kehidupan kami yang penuh pengharapan, sehingga kami selalu memuliakan nama-Mu.
Engkau Bapa yang punya rancangan yang baik atas hidup kami semua ciptaan-Mu, yang membuat segala sesuatunya teramat sangat indah. Dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup melakukan yang baik dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan, memohon kasih karunia dan kuasa-Mu atas setiap kami yang sedang mengalami pergumulan atau masalah atau persoalan. Berikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk menghadapinya. Yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan kesehatannya. Berikan kekuatan bagi kami yang lemah dan bangkitkan semangat bagi kami yang tidak berdaya. Tuhan memberi pertolongan dan jalan keluar bagi kami. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang sanggup pulihkan hidup kami ini. Ya Bapa, Engkau yang memberi kebijaksanaan bagi setiap kami orang tua, bagi semua anggota keluarga untuk saling mengasihi. Jadikan keluarga kami Tuhan menjadi tempat di mana kasih dan sukacita selalu ada. Engkau memberkati setiap anak-anak kami Tuhan, baik yang bersama-sama dengan kami maupun anak-anak kami yang jauh daripada kami. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong buat mereka, menjadi pemimpin bagi mereka Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, membawa sukacita dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan anak-anak kami yang jauh dari kami tetap menjadi anak yang suka dengar-dengaran akan firman Tuhan, menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang saat ini masih merindukan hadirnya keturunan di tengah-tengah keluarga. Engkau Bapa yang memberkati setiap kandungan para ibu, hingga suatu saat nanti Tuhan memberi apa yang mereka rindukan, tentunya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhanlah yang berikan jodoh yang seiman, yang tentunya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga jemaat-Mu yang hari ini sedang merayakan hari ulang tahun, yaitu guru kami Ruth Tiara Lubis. Kiranya Tuhan yang memberikan panjang umur, kesehatan, kepintaran, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan buat jemaat-Mu yang hari ini juga sedang merayakan ulang tahun pernikahan, buat keluarga Amang Hasinambela Boro Hasibuan. Kiranya Tuhan yang memberkati keluarga ini dengan kebahagiaan dan sukacita, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai keluarga mereka. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan yang memimpin kami di sepanjang hari ini, sertai kami ya Tuhan, agar setiap apa yang kami kerjakan, ya apa yang kami lakukan, semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, biarlah semua boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Amin.